Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara kekasih, adapun firman Tuhan pada minggu pertama tahun 2021 ini adalah yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Demikian tertulis. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, 3 hari sudah kita jalani tahun 2021 ini. Jika Tuhan berkenan, masih lebih panjang lagi hari-hari yang akan kita lalui atau kita jalani. 363 atau 362 hari lagi kita akan jalani sepanjang tahun 2021 ini. Saudara-saudara kekasih, walaupun kita sudah 3 hari menjalani tahun 2021 ini, namun kita belum tahu apa yang akan terjadi pada tahun ini. Jikapun ada orang yang mencoba memikirkan itu hanya sebagai prediksi, itu hanya sebagai perkiraan-perkiraan yang belum tentu itu akan terjadi. Yang dapat dilakukan oleh orang hanyalah sebagai perkiraan. Karena itu, saudara-saudara,
jika Tuhan memperkenankan kita memasuki tahun ini, marilah kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan jika Tuhan memperkenankan kita menjalani tahun 2021 ini, harus kita yakin bahwa Tuhan melihat dan mengetahui tentang keberadaan kita. Jadi saudara-saudara, jika Tuhan memperkenankan kita, memperbolehkan saya memasuki menjalani tahun 2021 ini, ada yang Tuhan lihat dari saya. Yang pertama, bahwa masih banyak tugas dan tanggung jawab kita yang belum selesai kita kerjakan. Tahun 2021 ini Tuhan perkenankan kita untuk mengerjakan itu kembali. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan itu. Tuhan juga melihat saudara-saudara ada kemampuan, ada kekuatan bagi kita untuk melakukannya. Karena itu jangan segan-segan mempergunakan segala potensi yang ada padamu untuk memenuhi dan mengerjakan pekerjaan tanggung jawab. Karena ini adalah kesempatan. Hidupmu itu adalah kesempatan. Waktu yang Tuhan berikan itu adalah kesempatan. Karena itu jangan kita sia-siakan. Dalam khotbah 1 Januari 2021 ini, firman Tuhan membekali kita dan memberangkatkan kita untuk menjalani tahun 2021 ini, bahwa Tuhan akan memberkati dan melindungi kita. Luar biasa. Kalau kita dengar firman Tuhan 1 Januari itu, inilah berkat yang kita terima setiap minggu dalam ibadah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Sebenarnya inilah yang menjadi kebutuhan kita sepanjang kehidupan kita. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita pada awal tahun itu, supaya kita menjalani tahun 2021 ini penuh dengan berkat Tuhan. Ini saudara-saudara, firman Tuhan yang kita terima itu memotivasi kita dan menggerakkan hati kita agar tidak takut dan tidak khawatir menjalani tahun 2021 ini dengan semua apa yang terjadi di sana. Sehubungan dengan itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan yang kita percayai itu mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dari surga. Jadi Tuhan tidak hanya memberkati kita, tetapi berkat surgawi itu melalui firman Tuhan tadi diberikannya kepada kita agar kita lebih mampu untuk menghadapi tahun-tahun yang akan atau hari-hari yang akan Tuhan berikan kita jalani. Dan oleh karena itu kita dinasihati agar kita taat dan patuh kepada Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Karena dengan kemauan kita mentaati Dia, dengan berkat surgawi itu, kita akan mampu dengan setia, dengan baik melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang saudara-saudara, melalui firman Tuhan, kalau dikatakan bahwa kita dikaruniakan berkat surgawi, perlu kita pahami juga saudara-saudara, apa itu berkat surgawi yang dikaruniakan Tuhan Yesus kepada kita melalui firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, yang kita baca tadi, sangat jelas diutarakan atau dipaparkan apakah berkat surgawi yang dikaruniakan itu, berkat rohani yang dari surga itu yang dikaruniakan kepada kita. Yang pertama saudara-saudara, bahwa Tuhan sudah memilih dan mengangkat kita menjadi anaknya.
Inilah berkat surgawi itu yang diberikan kepada kita. Tuhan mengangkat kita. Tuhan memilih kita menjadi anaknya. Sebenarnya dilihat dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita, dari kejahatan kita, dari dosa kita. Apakah kita sebenarnya patut untuk diangkat, dipilih menjadi anak? Karena itu saudara-saudara, pemilihan dan pengangkatan Tuhan kepada kita menjadi anaknya, ukuran yang dilakukan Tuhan bukan standar manusia, bukan logika dari dunia ini, tetapi hanya memakai kemauan dan kehendak Tuhan sendiri, pikiran Tuhan. Jadi dia bukan bersandar kepada apa yang dipikirkan oleh manusia, tetapi pemilihan kita, pengangkatan kita menjadi anaknya adalah sesuai dengan kehendaknya. Pemilihan dan pengangkatan Tuhan kepada kita hanyalah semata karena kasih karunia, hanyalah anugerahnya yang mau menyelamatkan kita, yang mau memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Berkat surgawi atau karunia yang dianugerahkan kita yang dari surga itu, pertama, kita diangkat, dipilih menjadi anaknya. Dan yang kedua, saudara-saudara, karunia surgawi yang diberikan Tuhan kepada kita adalah Tuhan memberikan keselamatan. Banyak orang berusaha hanya dengan kekuatannya bisa dia selamat. Tetapi sebagaimana kita percayai saudara-saudara, bahwa keselamatan itu hanyalah perbuatan Tuhan. Dia memberikan anaknya, memberikan Yesus yang dia kasihi itu, dikorbankan, mati, hanya dengan keselamatan, memberikan keselamatan, memberikan penebusan kepada kita. Kemudian kita bukan hanya diselamatkan karena kita berbuat dosa, tetapi dia juga memberikan kehidupan kita di dunia ini. Di sepanjang kehidupan kita, Tuhan memberikan segala yang kita butuhkan di dunia ini. Makanan, minuman, dan segala sesuatunya. Tetapi Tuhan bukan hanya mempersiapkan, memberikan apa yang kita butuhkan di dunia ini, tetapi juga Dia memberikan kebutuhan kita untuk masa yang akan datang. Kebutuhan kehidupan yang kekal itu, yang Tuhan sudah persiapkan di sorga bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Inilah anugerah Tuhan, inilah kasih karunia Tuhan, berkat surgawi yang diberikan Tuhan itu. Kita diberikan keselamatan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, berkat surgawi itu, karunia yang diberikan itu kepada kita, bahwa Tuhan membuka dan memaparkan segala rencana dan kehendaknya kepada kita. Karena kita telah dipilih Tuhan menjadi anaknya, dan kita dipilih, diangkat menjadi kekasihnya, maka segala rahasia tidak ada lagi yang tersembunyi. Rahasia sudah dipaparkan oleh Tuhan kepada kita melalui firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, siapa yang tidak rajin membaca firman Tuhan, maka baginya tidak akan mengenal dan tidak akan mengetahui apakah itu rahasia dari Allah itu. Hanya dalam firman Tuhan kita lebih mengetahui dan memahami sebenarnya apa rencana, apa rahasia, apa kehendak Tuhan pada masa-masa yang akan datang. Karena itu saudara-saudara, jangan ragu-ragu untuk melaksanakan kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Hanya sebagaimana saya katakan tadi, hanya melalui firman Tuhan kita mengetahui rencana Tuhan dan rahasia Tuhan dipaparkan melalui firman Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, kalau Tuhan sudah memberikan anugerahnya, karunia-Nya, berkat surgawi itu kepada kita, cukupkah
hanya begitu saja, hanya untuk menerima saja. Bukan, saudara-saudara. Apakah yang harus kita lakukan sepanjang tahun 2021 ini? Apa yang Tuhan kehendaki yang harus kita lakukan jika Tuhan mengaruniakan karunia sorgawi itu, berkat sorgawi itu kepada kita? Saya lihat ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Pertama, kita harus menjaga diri dan kehidupan kekudusan di sepanjang kehidupan kita. Menjaga diri tidak jatuh dalam dosa, dan menjaga diri supaya hidup dalam kekudusan itu. Itu kita laksanakan, saudara-saudara, jika kita menjauhkan diri dari segala kecemaran dan kenajisan. Jauhkan, jangan ikutin kehendak dunia ini, tetapi jauhin segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu, yang tidak berkenan. Karena itulah cara kita dan kekuatan kita yang diberikan Tuhan menjaga kekudusan yang Tuhan sudah berikan itu. Kemudian kita menguasai hati, mulut, segala pikiran kita. Itu, saudara-saudara, orang yang menjaga dirinya tentu harus bukan menjaga orang lain yang utama, menjaga dirinya, menjaga pikirannya, menjaga segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, apa yang dikehendaki Tuhan dari kita dan juga harus kita laksanakan dalam kehidupan ini, agar kita memiliki iman yang teguh hanya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita lihat sepanjang kehidupan kita tahun 2020 yang lalu, apakah sebenarnya kita teguh beriman, teguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Karena itu, saudara-saudara, pada tahun 2021 ini, yang Tuhan kehendaki dari kita, karena kita sudah dikaruniakan berkat surgawi itu, kita harus mengembangkan, menumbuhkan iman percaya kita yang teguh hanya kepada Tuhan Yesus. Menyerahkan seluruh kehidupan kita secara total hanya kepada kuasa dan bimbingan Tuhan. Kemudian kita tidak mencari penyelamat yang lain. Kita tidak menciptakan yang dari dunia ini yang mau menyelamatkan kita. Hanya satu juru selamat kita yang diberikan oleh Allah Bapa di surga, hanya dalam Kristus Yesus. Siapa yang mencari penyelamat-penyelamat atau penguasa-penguasa yang lain di dalam kehidupannya, berarti dia menduakan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itu, miliki iman yang teguh hanya kepada Tuhan Yesus. Kemudian, saudara-saudara, apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita pada tahun 2021 ini, sebab Dia sudah mengaruniakan kepada kita berkat surgawi itu, agar kita menerima di dalam kerendahan hati dan mensyukuri segala perbuatan Tuhan dan anugerah Tuhan itu. Kita menerima dengan mengucap syukur dan berterima kasih atas perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini kita lakukan, saudara-saudara, dengan penuh semangat, dengan penuh gairah untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Jika kita sudah menerima berkat surgawi itu, karunia yang diberikan Tuhan itu, kerjakan tugas dan tanggung jawabmu dengan penuh semangat, penuh tanggung jawab yang membuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian, jika kita dengan penuh semangat, itu akan menjauhkan kita dari sikap bersungut-sungut atau menggerutu. Dan yang terakhir, saudara-saudara, apa yang dikehendaki Tuhan, jika Tuhan mengaruniakan kepada kita berkat surgawi itu, bahwa kita menjadi saluran berkat. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Berkat yang Tuhan berikan itu, berkat surgawi itu yang diberikan kepadamu, salurkan supaya orang lain juga memilikinya. Berkat yang dari Tuhan itu, karunia surgawi yang dari Tuhan itu
adalah memberikan kehidupan dan memberikan kedamaian dan memberikan sukacita. Jadilah saluran berkat. Karena itu saudara-saudara, dalam menjalani hidup sepanjang tahun 2021 ini, pegang teguh berkat rohani dari sorga itu yang dikaruniakan Tuhan kepadamu. Baiklah kamu, baiklah kita menjadi saluran berkat kepada orang lain juga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan, bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kami berkat surgawi. Engkau memilih kami, mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Tuhan menyelamatkan kami dan menebus kami dari kuasa-kuasa iblis. Dan Tuhan memperkenankan kami mengetahui segala rencana dan rahasia Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah teguh kami melakukan itu, karena Tuhan juga mengkehendaki kami supaya kami mempunyai iman yang teguh hanya kepada Tuhan, membuat Tuhan bahwa Tuhan satu-satunya sebagai penyelamat dan penebus kami, dan kami menjadi saluran berkat. Tolong kami Tuhan untuk mengembangkan dan menyalurkan berkat rohani itu kepada sesama kami, agar tumbuh damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.